Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fauzan Afriandi, ingin menjelaskan tentang eh, UAS metode numerik, tentang integrasi numerik. Kita bisa lihat ini soalnya. Kemudian saya di sini menggunakan bahasa C, di mana yang pertama yaitu include stdio.h untuk mendeklarasikan input-outputnya. Ini kemudian ada math.h, di mana ini berfungsi untuk mendeklarasikan operasi matematikanya. Di sini saya sudah menggunakan define exact yang bernilai 0,436 sekian 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 yang mendapatkan hasil dari perhitungan ini. Saya menggunakan alat bantu kalkulator online dan mendapatkan hasil seperti ini. Menggunakan fungsi define karena agar tidak berubah-ubah. Kemudian di sini menggunakan float f dengan parameternya float x, kemudian return exponent min x per 1 ditambah akar dari x ditambah x kali x. Itu terdapat pada soalnya, yaitu ini tadi. Nah, kemudian dimulai dengan aturan Riemann, float Riemann dengan parameter float A, float B, float N, di mana float A, float B, float N ini berfungsi untuk nanti akan dioper di main ini, di mana A-nya merupakan batas bawah, B-nya merupakan batas atas, dan N-nya merupakan jumlah pembagi. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Nah, ini ada float H untuk menampilkan hanya ini nanti ada X. Nah, nanti di sini X-nya untuk menghitung fungsi X ada sum, di mana sum ini adalah hasil jumlah dari fx. Kemudian ini untuk integral, untuk menghitung integral, dan fx ini untuk menghitung fx. Ini ada integer i untuk menampilkan iterasinya. Nah, kemudian yang di aturan Riemann ini, yang pertama untuk menghitung h sama dengan absolut b min a, atau batas atas dikurangi batas atas dikurangi batas bawah per n. Kemudian di sini selanjutnya akan untuk ada printf untuk menampilkan h pada outputnya nanti. Kemudian ini untuk menampilkan hasil ini, printf akan muncul di outputnya nanti atau di command prompt-nya. Kemudian, nah di sini untuk loopingnya i sama dengan 0, i kurang dari n, x sama dengan a plus i kali h, fx sama dengan f kali x sum. Nah, nanti akan menampilkan di outputnya i x fx. Kemudian ini untuk menampilkan sum pada outputnya nanti. Integral h ini dapat didapatkan dari hasil hitung ini nanti. Kemudian sum ini didapatkan dari ini, atau hasil jumlah dari fx-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan yang trapesium, di mana ini masih sama seperti yang di atas tadi. Float trapesium, parameternya float A, float B, integer N, untuk menampilkan di main-nya nanti.
Kemudian ada float H, X, sum, integral, fx, integer I, iterasinya sama seperti yang di atas tadi. Rumus H-nya juga sama, absolut B min A per N. Kemudian printf untuk menampilkan H, kemudian ini untuk menampilkan ini ya nanti. Nah, kemudian ini yang membedakan aturan trapesium dengan aturan apa namanya Riemann. Di sini kita bisa lihat rumusnya. Nah, yang berbeda tadi sum-nya, di mana sum-nya ini sum sama dengan sum ditambah 2 kali fx. Nah, fx-nya nanti dikali dengan 2. Itu yang membedakan dengan yang aturan Riemann tadi di atas. Kemudian ini printf untuk menampilkannya, ini printf untuk menampilkan sum x. Nah, integralnya h per 2 kali sum. Itu integral. Nah, kemudian aturan Simpson yang 1/3, di mana float Simpson 1/3 parameternya masih sama seperti yang di atas tadi. Float A, float B, integer N. Ini juga float H, X, sum, integral, fx, integer I. Rumus H-nya juga sama, absolut B min A per N. Kemudian ini untuk menampilkan H, kemudian ini untuk print, untuk mengeluarkan di outputnya nanti. Nah, kita bisa lihat yang membedakan Simpson 1/3 dengan Simpson aturan sebelum-sebelumnya yang trapesium dan Riemann, yaitu dimana kita bisa lihat ini untuk loopingnya, di mana ada syarat jika I modulo 2 sama dengan 0, nah maka sum-nya akan menggunakan rumus ini, sum sama dengan sum plus 2 kali fx. Nah, jika tidak memenuhi syarat ini atau tidak memenuhi syarat I modulo 2 sama dengan 0, maka fx-nya akan dikali 4. Nah, yang membedakan di sini, fx dikali 2 dan fx dikali 4. Kemudian print untuk menampilkan I, X, dan fx-nya, kemudian print untuk menampilkan sum ini. Nah, integralnya juga berbeda. Nah, ini tadi H per 2 kali sum. Nah, ini yang Simpson 1/3, H per 3 dikali sum. Kemudian return integral. Nah, aturan yang terakhir yaitu aturan Simpson 3/8, di mana float Simpson 38, float A, float B, integer N, float H, X, sum, integral, fx, integer I, sama seperti yang di atas. Rumus H-nya juga sama, absolut B min A per N, print F, H, kemudian ini untuk menampilkan di output-nya. Nah, kita bisa lihat juga perbedaan di looping-nya. Syaratnya, jika I modulo 3 sama dengan 0, maka sum-nya sama dengan sum plus 2 kali fx. Jika tidak memenuhi syarat I modulo 3 sama dengan 0, maka sum-nya sama dengan sum plus 3 kali fx. Nah, ini terjadi perbedaan juga dengan tiga aturan sebelumnya, di mana yang jika ya ini memenuhi syarat ini, yang tidak memenuhi syarat yang ini. Nah, kemudian ini untuk menampilkan IXFX untuk menampilkan di output-nya nanti. Nah, integralnya ini H kali 3/8 kali sum. Kemudian return integral. Nah, ini merupakan program utamanya, yaitu void main, integer menu, N, float A, B, hasil. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hanya pemanis saja untuk menampilkannya. Kemudian tentukan batas bawah, scan A, untuk batas atasnya scan-nya B, untuk yang jumlah pembaginya scan-nya yang N.
Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke, nah ini nanti untuk output di selanjutnya di Kemenpom-nya akan muncul ini. Untuk usernya nanti akan memilih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dimisalkan jika usernya memilih 1. Nah, ketika nanti ini printf akan mengeluarkan ini, integer numeric aturan Riemann. Nah, aturan Riemann A, B, N, di mana A ini adalah batasan bawah, batasan B-nya batas atas, kemudian yang N-nya itu tadi adalah jumlah pembaginya. Nah, kemudian selanjutnya ini nanti akan mendapatkan hasilnya itu di sini. Nah, hasil akan print hasil dari perhitungan ini. Riemann ini nanti akan kembali lagi. Nah, nanti hasil dari sini akan masuk ke sini. Nah, dipanggil di sini. Kemudian untuk printf yang luas integral, nah akan mendapatkan hasil, kemudian nilai eksak, kemudian ada nilai error absolut. Nah, nilai error ini didapatkan dari hasil eksak dikurangi dengan hasil yang ini. Jadi sama seperti selisih lah. Nah, kemudian ada pilihan yang terakhir, tekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Ini sama saja, case 1, 2, yang trapezium juga sama, yang case 3, Simpson 1/3, kemudian case 4, Simpson 3/8. Nah, case 5 ini tekan enter untuk input ulang nilai A, B, dan N. Nah, kita ketika case 5 akan kembali lagi ke atas sini. Kembali ke sini. Nah, kita bisa langsung melakukan pembuktian atau kita langsung mendemonstrasikan program ini. Build and run. Nah, kita sudah masuk ke Kemenpom-nya. Oke. Nah, kita bisa lihat, tentukan batas bawah. Nah, kita bisa lihat batas bawahnya adalah 0. Kemudian batas atasnya adalah 100. Nah, karena di sini jumlah pembaginya tidak ada di soal, jadi saya menggunakan 100. Nah, ini kemudian muncul pilihan 1, 2, 3, 4, 5, ada Riemann, trapezium, Simpson 1/3, Simpson 3/8, dan input ulang, atau kembali lagi ke sebelumnya. Kita membuktikan dari yang pertama, yaitu aturan yang Riemann. Nah, kita bisa lihat sum fx-nya atau hasil dari perhitungan dari fx ini atau jumlah dari fx ini yaitu 1,149 sekian, kemudian mendapatkan luasan integral 1,14 sekian, nilai eksak yang 0,436 sekian. Nah, mendapatkan nilai error seperti ini. Nah, nilai eksak ini adalah yang tadi, ini yang didapatkan dari perhitungan menggunakan bantuan kalkulator online tersebut, yang tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, kemudian mendapatkan nilai error seperti ini. Nah, kita akan mencoba, kemudian tekan enter untuk kembali. Kita akan mencari nilai error yang sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Kemudian yang kedua, menggunakan aturan trapezium. Nah, menghasilkan sum fx-nya atau jumlah fx-nya ini 2,298 sekian, luasan integral 1,149 sekian, nilai eksak 0,436 sekian, nilai eksaknya tadi itu, nilai errornya 0,712. Nah, ini untuk aturan yang trapezium tidak jauh beda dari tidak jauh beda dari aturan yang sebelumnya, yaitu Riemann. Nah, kita mencoba untuk aturan Simpson 1/3. Apakah akan mendapatkan hasil yang sedikit berbeda atau sangat berbeda. Nah, sum fx-nya kita bisa lihat mendapatkan hasil 2,552 sekian, luasan integralnya 0,850 sekian, nilai eksaknya ini tadi, nilai errornya
0,414. Nah, kita bisa lihat sejauh ini dari ketiga aturan yang sudah kita jalankan, bahwa nilai errornya yang sangat-sangat mendekati dari nilai eksaknya itu sendiri, yaitu 0,414. Nah, kita mencoba di aturan Simpson 3/8 atau yang terakhir. Nah, kita jalankan 4, aturan sama harusnya. Kita ulang untuk yang keempatnya. Ini 100, ada sedikit kesalahan tadi. Kita coba jalankan yang keempat. Nah, ini mendapatkan luasan integral 0,916 sekian sekian sekian, nilai eksaknya 0,436 sekian sekian sekian, dan nilai error 0,479. Nah, kita bisa lihat untuk Simpson yang ke satu, maksudnya Simpson yang 1/3 dan Simpson yang 3/8 tidak ada jauh perbedaannya tadi nilai errornya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk kita melakukan perhitungan ini merupakan perhitungan yang tidak pasti atau hanya mencari yang mendekati. Makanya untuk menghitung dari algoritmanya, untuk mencoba menggunakan algoritma yang seminimalisir mungkin terhadap nilai errornya, atau nilai errornya sekecil mungkin. Makanya tadi di dua aturan terakhir itu dapat nilai errornya sekecil mungkin. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya, saya Muhammad Fauzan Afriandi dengan NPM 20081010255 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah penjelasan atau salah kata-kata dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.